Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Di dalam Seven Awareness, terutama awareness yang saya sebut awareness of silence, ya, bahwa manusia di atas rata-rata memang mereka tidak hanya waktunya habis untuk banyak orang, tapi mereka juga memberikan waktu untuk ruang keheningan antara dirinya dan juga dirinya sendiri, dari antara dia dan dia sendiri. Nah, ruang-ruang ini sebenarnya kalau dalam buku The Heart of Seven Awareness, kita nggak harus punya ruangan khusus kayak orang-orang yang ahli meditasi atau ahli tirakat, kamar gelap, enggak. Anda hanya mengaktifkan kegiatan malam hari, Anda membiasakan bangun malam, dan setelah bangun malam kadang-kadang Anda mungkin harus mandi atau sebatas wudhu, kemudian Anda sholat malam. Pada saat sholat malam itu Anda lakukan, tergantung kemauan Anda rakaatnya, disitulah kemudian suasana hening itu Anda bisa rasakan. Hening di dalam Seven Awareness, Anda betul-betul menikmati suasana kesunyian, hiruk pikuk, keramaian, kebisingan. Itu semua kemudian hilang atau nggak ada gitu. Nah, memang suasana hening ini tepatnya jam-jam itu jam-jam antara jam 2 pagi sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Nah, orang-orang yang terbiasa membiasakan diri menikmati keheningan, dia akan memiliki energi yang betul-betul full di hari-hari siangnya. Menarik ya. Padahal kalau secara hitung-hitungan matematika, orang yang kemudian dia bangun malam, punya kebiasaan bangun malam dan sholat malam, pikiran akan mengatakan bahwa dia lelah. Pikiran akan mengatakan bahwa dia capek. Pikiran akan mengatakan bahwa dia butuh tidur sesuai. Teman saya pikirannya mengatakan bahwa kalau dia bangunnya jam 2, sholat sampai subuh, maka dia jam 8 itu tidur pagi. Lanjutin. Jadi semacam kayak matematika, kalau kue dipotongnya 3 jam, dia juga harus nambah 3 jam untuk tidur. Nah, matematika seperti ini sebenarnya tidaklah tepat. Di dalam Seven Awareness, kalaupun Anda mau tidur, lebih baik tidur siang 1 jam itu. Habis sholat zuhur, dan jangan tidur di bawah jam 10 pagi. Karena tidur di bawah jam 10 pagi hanya akan memberikan pengaruh tidak positif. Artinya Anda akan punya penyakit atau sakit yang ini bisa membahayakan diri kita. Memang ada banyak orang yang dia bangun malam sudah bagus, sudah istiqomah bahkan, tetapi dia tidak seimbang. Saya punya kakak ipar, ya, kita manggilnya empok gitu. Itu juga udah punya kebiasaan bangun malam, ya, sholat malam, tapi setelah subuh tidur lagi. Nah, ini problem, ya. Setelah subuh dia tidur lagi, bahkan kadang-kadang jam 8 pagi tidur. Nah, ini bahaya ya. Jam 8 pagi tidur ini betul-betul bahaya, dan itu akhirnya ya dia harus merelakan salah satu jarinya di kaki itu harus diamputasi karena efek dari yang namanya diabetes. Jadi bisa nggak antara kebahagiaan dunia, bisa nggak antara habit-habit akhirat dengan habit-habit dunia ini kita seimbangkan? Misalnya kayak tadi, kebiasaan bangun malam, sholat malam, terus habis subuhnya sampai zuhur ini jangan tidur gitu. Nah, bagaimana biar kita nggak tidur?
maka lakukan aktivitas yang membuat Anda berkardio. Apakah itu jalan kaki, apakah itu treadmill, apakah itu olahraga yang kecil juga nggak masalah ya. Olahraga di tempat aja juga kalau kita betul-betul konsisten juga bagus ya. Hanya misalnya senam atau gerak-gerak apapun bagus. Nah, ketika ini connect, maka betul-betul luar biasa. Maka di dalam panduan Seven Awareness, kalau misalnya Anda malam hari misalnya ya udah aktivitas juga nggak ada lagi, lebih baik tidur aja lebih awal ya. Misalnya nggak ada kegiatan, nggak ada seminar, nggak ada webinar ya, istirahat aja lebih awal. Tapi kalau ada webinar Anda niatin nanti malam bangun juga ya. Dan kalau satu alasan bisa aja, tapi kalau banyak alasan itu jadikan alasan yang masuk akal. Jadi teman-teman luar biasa, jangan hanya sesuatu itu harus masuk akal. Karena ketika masuk akal itu Anda akan terkotak, terbatasi. Kadang-kadang Anda bahkan harus bukan hanya out of the box, kadang-kadang no box. Kadang-kadang kita mesti di luar kebiasaan biasa, di luar cara-cara biasa, di luar perilaku-perilaku biasa. Kita mesti punya cara-cara yang betul-betul berbeda, cara-cara yang betul-betul baru. Nah, saran saya, sahabat-sahabat yang Android, semoga Anda bisa merasakan kebiasaan-kebiasaan yang hebat, dan kebiasaan ini akan berdampak kepada Anda di masa depan. Lakukan terus-menerus selama 21 hari, sahabat Nakoy. Dan saya percaya bahwa manusia-manusia unggul, manusia-manusia hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang hebat. Sebuah kebiasaan yang saya sebut adalah kebiasaan di atas rata-rata. Kalau Anda kebiasaannya di atas rata-rata, maka saya yakin hanya masalah waktu, rezekinya pun di atas rata-rata. Sampai jumpa di kelas Seven Awareness angkatan ketiga, tanggal 23, 24, 25 Oktober 2020. Hubungi Nako Center di 0878 78 lagi 28 9001. Saya Nako Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.